Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan. Para suster, frater, bapak dan mama, saudara-saudariku yang terkasih, adik Kuela yang berbahagia, serta kedua orang tua bapak dan mama, kita semua umat beriman KUB Portajente. Benar. Yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berbahagia untuk adik Kuela serta bapak dan mama. Adik kemarin menerima komuni pertama di paroki Santo Yosef Nekoten. Karena mungkin sekolah di Santo Yosef dengan ibu gurunya, ibu Kori ada di sini, jadi langsung sambut baru di sana. Baik, bapak dan mama, saudara-saudariku yang terkasih, ada satu hal yang selalu menjamin kita untuk selalu berada dalam keadaan yang harmonis, entah di dalam gereja maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan satu hal itu adalah yang namanya ketaatan. Ketaatan itu adalah perilaku yang menunjukkan kita patuh dan kita setia untuk mengikuti aturan, perintah, dan ajaran tertentu. Ini bisa berarti kita mengikuti norma-norma sosial, kita bisa mengikuti hukum, atau bisa mengikuti perintah dari atasan, serta di dalamnya ada komitmen untuk bertanggung jawab dan kita wajib untuk menjalankan hal itu. Ini yang dinamakan ketaatan. Dan di dalam konteks spiritual, ketaatan bisa berarti mengikuti ajaran atau perintah Tuhan dengan penuh kesetiaan dan dengan penuh tanggung jawab. Dan percaya atau tidak, karena ketaatan menuntut komitmen, menuntut kesetiaan, dan menuntut tanggung jawab, maka satu hal ini yang paling sulit bagi kita di dalam kehidupan setiap hari. Percaya atau tidak, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kita punya hati nurani, kita pasti akan memberontak untuk tidak taat di dalam kehidupan. Tetapi kita harus percaya satu hal, bahwa karena ketaatan maka kita punya bangsa dan negara ini ada, dan juga karena ketaatan maka gereja Katolik tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Kalau kami orang-orang biara, kalau khusus suster mereka ada yang namanya kaul ketaatan. Itu biar pergi suruh mati juga mereka pasti mati. Kalau kami biasanya pada saat habis berjanji di hadapan uskup dengan pertanyaan dari uskup, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada saya dan pengganti-pengganti saya? Dan sekali lagi, ketaatan ini yang membuat kehidupan itu menjadi harmonis, karena biar bagaimanapun ketika kita semua punya idealisme tertentu tentang satu hal, tetapi di dalam kebersamaan, baik di dalam lingkungan bangsa dan negara maupun lingkungan gereja, kita harus pegang teguh yang namanya ketaatan. Baik, Bapak dan Mama, saudara dan saudariku yang terkasih, di dalam perikop Injil yang tadi telah diwartakan kepada kita, Tuhan Yesus mengemukakan untuk kedua kalinya pemberitahuan tentang penderitaan yang bakal dialami. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Yesus rela menjalani semuanya ini sebagai perwujudan dari ketaatannya kepada Bapa. Dan ketaatan itu adalah ketaatan yang total, tidak bisa ditawar. Dan menanggapi pemberitahuan dari Yesus tentang bagaimana dia akan menderita, para murid belum bisa juga untuk memahami tentang apa maksud Yesus di balik penderitaannya itu. Mereka tidak bisa memahami, dan justru mereka merasa sedih karena Yesus pergi dan mereka akan kehilangan zona nyaman yang selama itu telah mereka nikmati. Tidak masuk akal bagi mereka mengapa Yesus yang di dalam kehidupan kebersamaan dengan mereka begitu berkuasa. Dia bisa mengampuni dosa orang, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati, tetapi toh pada akhirnya harus berhadapan dengan yang namanya penderitaan dan kematian. Karena bagi para murid tidak masuk akal, sekali lagi, orang yang begitu superior justru tunduk dalam hal yang sederhana, yaitu menderita dan mati. Tetapi Yesus sejak dahulu memang tidak mau pamer kekuasaan dengan memperlihatkan kekuasaannya. Dia justru menekankan ketaatan kepada Bapa itu yang menuntut satu pengorbanan
penderitaan, sengsara, dan kematian. Dan di sini satu hal lagi tentang ketaatan yang perlu kita pelajari, yaitu ketaatan menuntut yang namanya sebuah pengorbanan. Maka orang yang berani taat adalah orang yang berani untuk mengorbankan banyak hal di dalam hidupnya. Saudara dan saudariku yang terkasih, selain itu dalam rangka untuk menjalankan ketaatannya juga, di samping taat kepada Bapa, dia sadar bahwa sebagai warga Yahudi yang pada waktu itu di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, mereka harus taat kepada pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Antara lain ketaatan diwujudkan dengan jalan membayar pajak. Penginjil Matius tadi punya perhatian di dalam hal membayar pajak. Sebab sebelum diangkat untuk menjadi murid Yesus, penginjil Matius adalah seorang pemungut pajak. Dan dia tahu bahwa pajak itu sangat penting karena kerajaan-kerajaan kuno dibangun atas pajak yang dikumpulkan oleh rakyat. Meskipun tidak mempunyai kewajiban di dalam hal pajak, maka Yesus tetap memerintahkan kepada para murid supaya membayar pajak. Alasannya supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Menjadi batu sandungan artinya Yesus tidak ingin menjadi penghalang bagi orang lain untuk menemukan kebenaran. Dan cara Yesus untuk mendapatkan uang pajak dilakukan dengan suatu mujizat, yaitu Petrus tadi diperintahkan untuk menangkap ikan, dan mulut ikan pertama yang dipancingnya akan terdapat uang 4 dirham yang kemudian akan digunakan untuk membayar pajak bagi Yesus dan bagi Petrus. Bapak dan Mama, saudara dan saudariku, adik Kuela yang berbahagia, serta kedua orang tua, para suster dan frater, cara Yesus memecahkan masalah ini cukup unik dan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Sering kita diperhadapkan dengan banyak pilihan yang mungkin sama sulitnya. Bila kita kerjakan misalnya, hal itu bisa merusak hubungan kita dengan sesama. Bila tidak dikerjakan, akan menimbulkan pertanyaan besar juga. Jadi kira-kira kriteria apa yang bisa kita gunakan? Yesus tidak mengajari atau menganjurkan kita untuk bersikap lunak dan mengikuti arus yang salah. Dia menuntut kita untuk berlaku tegas dan taat di dalam kebenaran. Memihak dia atau menolak dia. Memihak Yesus artinya menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, kasih, dan persaudaraan. Tetapi prinsip yang tegas seperti ini, ketaatan seperti ini harus dijalankan dengan cara yang tepat dan luas. Orang Latin biasa bilang, tegas dalam prinsip, lembut dalam cara. Artinya, di dalam ketaatan kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Perbuatan kita harus dilandasi dengan iman yang benar. Dan ini juga di dalam agama-agama, tentu kita boleh taat terhadap agama kita masing-masing. Tetapi satu hal yang harus kita pegang teguh, bahwa ketaatan terhadap agama kita jangan membuat kita menjadi orang yang buta dan fanatik, yang kemudian menghalangi orang untuk tiba pada yang namanya kebenaran. Bapak dan Mama, saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini kita berkumpul bersama di sini guna bersyukur atas peristiwa iman yang dialami oleh anak kekasih kita, Kuela. Sebagai orang-orang Katolik, inilah salah satu momen yang paling membahagiakan di dalam hidup, karena di momen ini Tuhan berkenan untuk menghadirkan dirinya secara nyata di dalam rupa roti dan anggur Ekaristi hanya untuk kita. Dan kehadiran nyata ini menjadi kekuatan bagi kita, sebab melalui kehadirannya itu kita merasakan Allah yang begitu dekat dengan kita, Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita di dalam jalan-jalan hidup kita. Dan Ekaristi yang selalu kita terima harusnya menjadi kekuatan bagi kita semua, terkhususnya bagi anak kekasih kita, Kuela, yang telah menerima komuni pertama. Ekaristi menjadi kekuatan untuk bisa menjadi orang-orang yang taat di dalam kehidupan setiap hari. Taat kepada Tuhan dan juga taat kepada aturan-aturan di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Taat kepada Tuhan diwujudkan dengan cara setia di dalam hal-hal doa, setia merenungkan kitab suci, dan yang paling sempurna bagi kita orang-orang Katolik adalah tentang bagaimana ketaatan untuk merayakan Ekaristi.
Dan ketaatan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tentang bagaimana kita menjalani kehidupan panggilan kita masing-masing, profesi-profesi kita dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menciptakan satu masyarakat yang adil dan damai. Dan untuk adik kekasih kita Kuela, cara untuk taat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tentang bagaimana engkau belajar dengan baik, mempersiapkan dirimu taat kepada orang tua, taat kepada bapak, ibu guru, dan siapa saja yang mengajarkanmu kebenaran. Karena dengan taat dan melakukan semuanya itu dengan baik, kamu mempersiapkan dirimu untuk satu masa depan yang baik, dan kelak di masa depan nanti kamu berpartisipasi untuk menciptakan kehidupan yang baik di mata masyarakat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu juga sekaligus adalah tanda bahwa kamu beriman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan harus diwujud nyatakan di dalam hidup bersama dengan tentang bagaimana kita taat kepada mereka yang kelihatan yang mengajarkan kita untuk selalu menjaga ketertiban dan kedamaian. Bapak dan Mama, saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang taat di dalam kehidupan setiap hari. Taat di dalam ajaran iman kita masing-masing dan juga taat di dalam kehidupan bersama, supaya kemudian di tengah dunia ini terciptalah kedamaian kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan ingatlah bahwa ketaatan selalu menuntut yang namanya kasih dan pengorbanan. Selamat berbahagia untuk adik Kuela serta Bapak dan Mama. Selamat menjadi anak-anak Katolik yang sejati. Jangan lupa untuk terus merayakan Ekaristi sepanjang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Bunda Maria dan Santo Yosef mendoakan kita sekalian. Salam bersepatu, selalu aman, bersandar setia pada Tuhan. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita bangkit berdiri.